Teori lembaga negara. Pertama, perkembangan organisasi negara dan pemerintahan. Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang perorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara, perkembangannya sangat pesat. Para struktur dan fungsi organisasi institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat, nasional maupun tingkat daerah ataupun lokal. Gejala perkembangan semacam itu kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisasi versus lokalisme yang kompleks di saat ini. Sebenarnya semua cara bentuk bangunan dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respon negara dan para pengambilan keputusan dalam suatu negara dalam pengorganisasiannya kepentingan yang timbul dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Rodohadas, lembaga-lembaga seperti itu mempunyai 3 peran utama. Pertama, lembaga-lembaga tersebut mengelola tugas yang diberikan pemerintah dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lembaga lain. Misalnya seperti Regional Department of Usaha Real Estate di wilayahnya. Kedua, melakukan pemantauan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Ketiga, mewakili kepentingan dalam daerah dengan pemerintahan pusat. Lembaga negara. Trias politika lembaga negara. Secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut ornom atau organisasi non-pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut non-government organization. Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut Staatsorgan. Dalam bahasa Indonesia, hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI tahun 1997, kata lembaga diartikan sebagai satu asal mula atau bakal yang akan menjadi sesuatu. Yang kedua itu bentuk asli. Yang ketiga acuan. Yang keempat badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan, ilmuwan atau melakukan suatu usaha. Yang kelima pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur. Dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, kata Staatsorgan itu diterjemahkan sebagai alat kelengkapan negara. Akan tetapi, menurut Natabaya, penyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan negara, organ negara. Menurut Montesquieu, di setiap negara selalu terdapat 3 cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil. B. Pemahaman tentang lembaga negara. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar. Ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang. Sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Konsep pemerintah dan pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan mencakup pengertian yang luas, seperti halnya dalam bahasa Inggris Amerika dengan kata government. Dalam Konstitusi Amerika Serikat, kata the government of the United States of America jelas dimaksudkan mencakup pengertian pemerintahan oleh Presiden dan Kongres Amerika Serikat. Artinya, kata government itu bukan hanya mencakup pemerintah
dan pemerintahan eksekutif. Persoalan konstitusionalitas lembaga negara itu tidak selalu berkaitan dengan persoalan derajat hierarkis antara lembaga yang lebih tinggi atau yang lebih rendah kedudukannya secara konstitusional. Persoalan yang juga relevan dengan tugas Mahkamah Konstitusi ialah persoalan apa dan bagaimana Undang-Undang Dasar mengatur dan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga negara dimaksud. Setidaknya ada 4 ahli yang mengartikan kelembagaan dalam mendeskripsikan negara. Berikut penjelasannya. Yang ke-1 yaitu Hanafi tahun 2010, lembaga adalah suatu badan, organisasi, kaidah dan norma-norma baik formal maupun informal sebagai pedoman untuk mengatur perilaku segenap anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari atau dalam mencapai suatu tujuan. Lembaga-lembaga bentuk pemerintah lebih sering disempurnakan agar mampu berfungsi sebagai tumpuan untuk menunjang terciptanya pembangunan yang mantap serta sesuai dengan iklim pembangunan pertanian dan pedesaan. Bentuk kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelembagaan primer dan kelembagaan sekunder. Unsur-unsur kelembagaan primer mencakup pemerintah, kekayaan, industri, pendidikan, agama, dan keluarga.